Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan satu-satunya zat yang maha memelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara seluruh makhluknya, tidak bergantung dan berhajat sedikit pun kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Demikian pula pertumbuhan diri manusia. Rambut bisa bertambah panjang, tetapi alis tidak. Kuku bisa bertambah panjang, tetapi gigi manusia tidak bisa, padahal zatnya sama. Tinggi badan manusia terbatas. Seandainya tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap tahun orang-orang akan sibuk mengubah pintu rumah. Bagaimana dengan lubang hidung dan telinga? Seandainya tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk-makhluk kecil akan bebas masuk ke dalamnya. Demikian pula hewan ternak yang dikonsumsi oleh manusia, seperti sapi, kambing, atau ayam. Setiap hari disembelih, tetapi tidak punah. Bahkan populasinya bertambah banyak. Namun hewan yang tidak dibutuhkan oleh manusia, misalnya populasi tikus, sepertinya tidak bertambah, padahal berkembang biak lebih cepat dan lebih banyak. Daun-daun yang berguguran tidak akan jatuh tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pohonnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Hanya Dia yang mengetahuinya. Dan Dia mengetahui apa saja yang ada di daratan dan di lautan. Setiap daun yang gugur diketahuinya. Setiap bijian yang jatuh dalam gelap gulita di muka bumi, dan setiap buah yang basah atau kering yang gugur, semua itu sudah ada dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Pandangan manusia terbatas, hanya mampu melihat yang nampak, tidak mampu melihat benda yang terlalu jauh atau terlalu dekat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat di mana saja kita berada, sekalipun di balik tembok yang tebal. Semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam gua di kegelapan malam berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan mendengar apa yang dirahasiakan di dalam hati seluruh manusia pada waktu yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada makhluk, tetapi makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memberikan rizki kepada seluruh makhluk, walaupun tanpa asbab. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan asbab, seperti pertanian, perdagangan, dan sebagainya. Sedangkan untuk mendapatkan hasilnya memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung atau rugi, banyak atau sedikit, dan yang menentukan berhasil atau gagal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki seluruh makhluk yang ada di darat, di angkasa, dan yang ada di dasar laut berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan mati sebelum dia menghabiskan rezekinya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang menanggung rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang kaya dan memiliki kerajaan. Seluruh binatang dan jin tunduk kepadanya. Ketika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi makan seluruh makhluk sehari saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, engkau tidak akan mampu. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam ingin membuktikannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepadanya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam
mengerahkan seluruh rakyatnya dari bangsa jin dan manusia untuk mengumpulkan makanan, sehingga tumpukan makanan melebihi ketinggian bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Setelah makanan itu siap, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengutus seekor ikan untuk melahapnya. Dalam sekejap makanan itu habis. Bahkan ikan itu berkata, "Wahai Sulaiman, gara-gara engkau, jatah makananku hari ini berkurang." Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan pergi meninggalkan keluarganya untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai nafkah keluarganya. Siapa yang menanggungnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Musa, pukulkan tongkatmu pada batu besar yang ada di hadapanmu." Nabi Musa alaihissalam memukul batu itu. Di dalam batu itu terdapat batu kecil. Kemudian batu kecil itu dipukul lagi, sehingga menyisakan sebuah batu kecil. Dan Nabi Musa alaihissalam memecahkannya lagi. Ternyata di dalam batu itu ada seekor ulat yang sedang asik memakan daun-daun yang hijau. Yang mendengar ulat itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang melihatku, yang mendengar perkataanku, yang mengetahui tempatku berada, yang senantiasa ingat kepadaku dan tidak pernah lupa kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat Al-Ankabut ayat 60. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepahaman kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluknya dan memelihara serta memberi rezeki kepada setiap makhluknya tanpa berhajat dan bergantung sedikit pun kepada makhluk yang diciptakannya.